Shalom. Kalau saya bertanya untuk kita, menurut Bapak Ibu, sebenarnya siapa kita? Menurut Bapak Ibu, sebenarnya siapa kita? Dan siapa itu Allah? Mungkin kita akan menjawab, saya adalah anak Allah, saya adalah murid-murid Allah atau murid-murid Tuhan. Tapi coba kalau kita bertanya, apakah kita mengenal Allah? Kita akan berkata, ya, saya kenal Allah lewat Yesus, bahkan saya mengakui bahwa ada Allah. Tapi benarkah pernyataan-pernyataan demikian? Apakah hanya sekadar keluar dari bibir mulut kita? Atau bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian bacaan firman Tuhan dari pertama Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 mau mengingatkan dengan tegas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Rasul Paulus menyampaikan salam kepada mereka di Korintus, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa sebenarnya kita harus menyadari diri kita. Siapa sebenarnya kita dan untuk apa kita ada di dunia ini? Maka tadi di awal saya tanya, sebenarnya siapa kita? Apakah kita mengenal Allah? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang seperti apa yang kita jalani saat ini? Adakah kita dapat bersaksi bahwa Tuhan itu berlimpah kasih setia, bahwa Allah itu punya kasih karunia, bahwa Allah itu selalu menyertai kehidupan kita? Bisa tidak kita bersaksi tentang itu? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dalam kenyataan panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak hanya kata-kata dalam rupa-rupa pengajaran, tidak hanya kata-kata dalam rupa-rupa pengajaran, tetapi sebenarnya panggilan bagi setiap orang percaya adalah mampu menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Paulus memberikan tanda ingat, bahkan Paulus menggarisbawahi kewibawaannya yang bersifat ilahi, supaya orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, melihat bahwa betapa berwibawanya Allah itu dan betapa Dia mengasihi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kalau orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua berkata bahwa saya adalah anak Tuhan, saya adalah jemaat Tuhan, jemaat yang dibentuk oleh Allah dan menjadi milik Allah, bukan milik golongan-golongan tertentu. Maka kita akan berkata bahwa hidup yang Tuhan karuniakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah hidup yang harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan itu berlimpah kasih karunia yang selalu menyertai seluruh kehidupan kita. Karena di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, kita semua menerima kasih karunia dan damai sejahtera itu secara cuma-cuma. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sebagai milik Allah, sebagai jemaat kepunyaan Allah, hidup yang dipercayakan harus berbuah. Nah, kalau kita tidak berbuah, Bapak Ibu masih ingat bacaan lain, kalau pohon yang tidak menghasilkan buah, cabangnya, dahannya dipotong, dibuang, dan dibakar, tidak ada guna.
Paulus senantiasa ingat apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Sekalipun ada kritikan, namun dengan sungguh Paulus menopang orang percaya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Ini adalah pemberian yang tidak dapat diberikan oleh siapapun dari pihak manapun selain dari Tuhan Allah. Pemberian secara cuma-cuma. Nah, hidup orang beriman, hidup orang yang telah menerima damai sejahtera, hidup orang yang telah menerima kasih karunia adalah hidup yang berkelimpahan dengan berkat rohani. Artinya, orang yang menerima Yesus, orang yang melakukan apa yang Yesus katakan, maka dia harus menjadi berkat dalam kehidupannya bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bahkan dimanapun dia ada, dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa saudara dan saya adalah milik Allah yang dibentuk oleh Allah. Maka tidak ada tawar-menawar kalau hidup yang dipercayakan bagi kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan Allah. Dan oleh sebab itu, maka sebagai milik kepunyaan Allah, hidup orang Kristen saudara dan saya harus berbeda. Tidak boleh sama dengan orang lain. Jati diri kita beda. Tidak boleh disama-samakan. Tidak boleh disandingkan dengan orang lain. Sebab saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah. Dan ketika saudara dan saya ada dimanapun itu, orang akan melihat bahwa benar kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab bukan dengan kata-kata yang keluar dari bibir mulut bahwa saya adalah orang Kristen, tapi praktek perbuatan nyata kita yang harus kita buktikan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini banyak orang Kristen yang tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan dalam masa raya Advent Tuhan, tema-tema kita mengajak kita, bahkan subtema kita mau mengantar kita untuk menyiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Dalam menyiapkan diri kita, kita memperayakan semua potensi, semua kasih karunia yang Allah percayakan bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi sayangnya apa Bapak Ibu, yang kita lihat, yang kita jumpai hanya orang-orang tertentu yang mengembangkan, yang memberdayakan apa yang Tuhan percayakan. Lain dari itu kita tutup tangan, kita tutup diri untuk tidak mau memberdayakan kasih karunia Allah yang Allah kasih untuk kita. Padahal di awal Rasul Paulus mau mengingatkan siapa kita, siapa itu Allah, dan untuk apa saudara dan saya ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ternyata kita tidak bersungguh-sungguh menyerahkan hidup kita untuk disiapkan oleh Allah, mengundang Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, sebagaimana yang dituliskan dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu tegas Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya di hari, bahwa setiap potensi karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Allah bagi setiap kita harus diberdayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus diberdayakan untuk menolong orang di sekitar kita. Harus diberdayakan untuk melengkapi orang-orang di sekitar kita. Sehingga dalam sebuah persekutuan yang dibangun oleh Allah, nama Allah itulah yang dipuji, bukan nama orang. Kadang kita bikin sesuatu untuk dipuji. Oh iya dengan bapak itu boleh, oh iya dengan ibu ini boleh, supaya dipuji. Tapi Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan, mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa siapa sebenarnya kita.
Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengakhiri bulan November tahun 2022, kita akan memasuki masa raya Advent Tuhan yang kedua, dan selanjutnya kita akan menyiapkan diri kita untuk benar-benar menanti kedatangan Tuhan. Di minggu kemarin, bagian bacaan firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk menyiapkan diri kita. Apa yang sudah kita siapkan? Atau mungkin kita pemikiran kita sudah mulai siap, kira-kira nanti saya punya rumah, saya cat dengan warna apa? Ada yang sudah mulai cat-cat karena dong fans Belanda, dong cat rumah warna orange. Fans Argentina, dong cat warna biru dan putih. Fans Brasil, dong pun celana terobe yang banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan itu yang dimaksud dengan kita menyiapkan diri kita, tapi bagaimana kita introspeksi diri kita. Sudah berapa banyak hidup yang saya jalani menyenangkan hati Tuhan? Sudah berapa banyak yang kita buat menyenangkan hati orang lain supaya Allah dimuliakan? Itu yang kita harus renungkan. Lalu kita harus menyiapkan diri benar-benar kita menyelesaikan segala sesuatu yang belum diselesaikan, sehingga ketika kita menyambut kedatangan Tuhan, benar-benar kita menerima Tuhan dengan hidup kita, dengan hati kita, bukan asal menerima. Sebab Tuhan, ingat Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa penantian kedatangan Tuhan, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya diminta untuk selalu menyiapkan hati-hati kita dengan baik, supaya lewat persiapan kita dalam penantian itu menjadi air yang menyejukkan, menjadi berkat dalam kehidupan bagi keluarga dan juga bagi orang lain. Mensyukuri penyertaan Tuhan dalam mengakhiri bulan November. Kita semua dalam kehidupan bergereja dan berlembaga harus juga melakukan yang terbaik dalam memperayakan setiap karunia Allah yang ada pada kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Dan di esok hari, tepat pada tanggal 1 Desember, Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, kita akan merayakan Hari AIDS sedunia. Saudara dan saya, bahkan gereja, diajak untuk tidak menstigma dan mendiskriminasi orang-orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Tetapi bagaimana kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang membuka tangan, yang mengasihi tanpa memandang siapa dia, tanpa sepakat dengan perbedaan, tanpa melihat suku, tanpa melihat kaya atau miskin. Semua orang dirangkul oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah karunia yang dipercayakan itu kita genggam dia erat untuk kita, ataukah kita bagi dengan orang lain? Kita berlapakan untuk orang lain supaya Allah dimuliakan. Pilihan ada pada masing-masing kita. Silakan tentukan pilihan kita. Siap diri untuk menyambut Tuhan, maka laksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.